yang mengatakan, tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak penegak hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya, oke. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Ini pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasito. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak itu sampai diulangi 2 kali tuh.
sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu ya. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama teman-teman, sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah teman-teman, Trian Sulistyo berkomentar, dunia terbalik, yang bohong jadi pejabat, yang jujur dipecat. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yadi Kento, bobrok hukum di negeri kita ini. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Uti Suminjati, mantap Pak Hakim yang patuh aturan hukum. Ya teman-teman, Ruslani berkomentar, mantap, ini baru hakim yang tegas dan berani. Bakat Supri Handoko berkomentar, haru, bangga masih ada penegak hukum yang takut pada Allah, Tuhan, dan patut kepada undang-undang. Ya teman-teman, Uju Jaluji berkomentar, udahlah jangan mangles. Rakyat udah gak percaya sama oknum-oknum, rakyat juga punya otak. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Aki Mama, polisi itu harus dibubarkan karena tidak netral tentang hukum. Rakyat sudah tidak percaya kepolisian di Indonesia, bubarkan saja kepolisian. Ya teman-teman, Adi Sunarno berkomentar, memang sudah nampak betul untuk urusan ijazah polisi sudah nggak netral, ikut jadi termul. Ya teman-teman, Yon berkomentar, mudah-mudahan Bapak ini bisa istiqomah sampai kasus ini selesai, bravo Pak. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Buyut, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Supar, untuk apa polisi hanya membela Jokowi, aparat tak guna buat masyarakat, Jokowi raja bohong. Ya teman-teman, El Suliati berkomentar, Jokowi harus rakyat yang menengani, biar dibakar hidup oleh rakyat Indonesia, suruh wajib disita, kembalikan ke negara. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Sulastri, terima kasih bapak-bapak pejuang kebenaran, Bapak Jaksa, Bapak Susno 2G, sangat benar, semoga Jokowi segera buktikan ijazahnya palsu. Ya teman-teman, Marulam berkomentar, polisi sudah dibeli oleh Jokowi dan lembaga-lembaga hukum lain seperti kejaksaan bahkan KPK.
Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Andi Janggela, kalau polisi bekerja tidak menegakkan hukum bisa berbahaya musyawarah. Edi Gurnanto berkomentar, di sini sungguh polisi kalian telah membuat degradasi terendah institusimu dengan bertindak amatir di kasus ijazah palsu ini. Kalian kelihatan bodohnya, salam logika. Ya teman-teman, disampaikan oleh Yayat Supriyatna, merinding dengar lagu Ibu Pertiwi, tangkap dan adili si Jokowi bin Mulyono, kami jengah-jengah dengan antingnya mempermainkan hukum. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Darniar, wow mantap, hakim tegas, itu baru hakim, baik pro rakyat. Habis kelompok ijazah palsu presiden tidak tegas ibarat buah di sangkali kama. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Agung, sidang ijazah Jokowi pembelajaran yang sangat tidak baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Pengadilan. Tidak ada marwahnya memutus sidang acek-acek bertele-tele. Bubarkan saja Fakultas Hukum di semua perguruan tinggi di Indonesia. Kasihan adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah di Fakultas Hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Imam Syafi'i berkomentar, benar Pak Hakim, polisi nggak takut dengan sumpah. Kalau jujur dan suka makan uang suap, uang haram, semoga cepat diazab oleh Allah. Teman-teman, Sylvie berkomentar, memalukan sekali sekelas UGM kampus ternama dan tertua dirusak pejabatnya sendiri demi menutupi kebohongan seseorang. Ini benar-benar menghancurkan hukum dan pemimpin Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Yosip Pimakuntu, ini baru sedang hukum, bukan mainan pejabat. Hukum adalah adil, bukan hukum milik pejabat atau golongan tertentu. Ini hukuman untuk rakyat kecil. Aci Damyati juga berkomentar, teman-teman, Jokowi termul semua ODGJ, tinggal menunjukkan ijazahnya selesai, tapi rakyat dibikin goblok semua. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Homlila, tegakkan kebenaran Bapak Hakim, kecurangan sudah mendarah daging di negeri ini. Bapak Hakim, subhan Rasulullah, orang jujur akan selamat dan sebaliknya yang jujur pasti diselamatkan. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Iman Syafi'i, Jokowi nggak mempan dengan ancaman hukum apapun, senjatanya muktahir uang triliun, pengadilan rakyatlah yang paling mutakhir dan nyata. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Sherman Hermanwatia, komentar ini tolong di-share ke semua podcast channel-channel lain. Ya teman-teman, disampaikan oleh Kucing Loreng, hukum harus tegak, jangan takut, baiknya gimana demi keadilan. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita F. Violetiati, hebat Pak Hakim, orang yang seperti ini perlu contoh sampai berani mengorbankan jiwa raganya, pasti Bapak akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Afandi Hidayanti, di PN Surakarta sudah sidang CLS sampai 11 kali dan akhirnya 14 bulan 4 2026 putusnya. Ya nomor kenapa tidak dari awal saja dibilang nomor? Kenapa perasaan rakyat dipermainkan? Sampai langit ikut menangis, hujan sangat ekstrim. Cocologi ya, tapi hakim kebangetan tidak mau menenangi antara penggugat dan tergugat, membuat rakyat bertanya-tanya tanpa jawaban kepastian. Kesabaran itu ada batasnya. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.